Nah terus kamu bilang baca hadis setelahnya, salah Pak, itu hadis sebelumnya, tetapi itu bicara tentang nas wal mansuh. Saya itu udah baca itu penjelasan dari ulamanya bagaimana. Makanya kalau kamu mau debat fokus pada pembahasan menggauli binatang itu boleh ya, tapi kamu saya jamin nanti pingsan. Nah terus yang menarik ya, boro-boro berbicara tentang Kanjeng melakukan pencobaan bunuh diri tadi, terus saya minta larangan di dalam Quran menggauli binatang. Jadi jangankan itu, ini hukum nomor 10 saya tunjukkan ya, halaman depannya. Ini saya nggak mau asal tafsir, kalau saya asal tafsir di dalam ayatnya bisa, tapi kan nanti kalian marah-marah, makanya saya tunjukkan langsung ke mufasir yang ahli Quran langsung. Ini ahli bahasa Arab nih, ulama-ulamamu nih. Makanya saya tunjukkan dalilnya. Jadi musuh Islam itu apa? Musuh Islam ini ya kitabnya sendiri itu. Ini nomor 10 dikatakan apa? Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka untuk beliau dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ibu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama. Itu cerita Zaid dan istrinya. Jadi Dio ini ngeri sekali Kanjeng Muhammad ini. Kok nengok perempuan bisa seperti itu? Jadi tadi poin pertama, harta tahta farjaha. Tokan langsung. Siapa yang menunjukkan data silakan open kameranya. Admin saya Superboy 3 akan membesarkan kalian secara otomatis. Kolom komentar bebas dan debat profesional kalian selama 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan Dio. Oke, Kiamat, saya minta tolong dibawakan kesepakatan para ulama yang Anda katakan tadi tentang sahihnya balagotnya Zuhri. Atau sebelumnya kalau Anda paham apa itu balagot Zuhri, silahkan dijelaskan ke saya. Oke, saya tanya sama Anda, di situ masuknya dalam hadis apa? Sahih Bukhari atau Dhaif Bukhari? Silakan. Kan Anda yang di situ kitabnya kitab kan apa? kamu yang berstatement. Oke, kalau nggak bisa jawab, oke saya tunjukkan. Ini ya. Ini supaya langsung simpel saja sih. Mungkin kalau orang nggak pernah belajar tentang hadis, itu akan nggak ngerti tentang pertanyaan saya ini. Boleh? Oh, diperbesar dulu izin. Oke, ini saya langsung tunjukkan ya. Bukhari 6467. Di sini kitabnya kitab apa? Kitab Sahih Bukhari. Derajatnya apa di sini? Ijma ulama sahih. Yang saya tanyakan ini balagotnya Zuhri. Tenangkan dulu dirimu. Loh, itu saya nggak peduli, Saya itu masalah Anda. Saya hanya menunjukkan, perhatikan. Saya hanya menunjukkan, dengarkan dulu, saya masih belum selesai. Ya, saya hanya menunjukkan derajatnya di sini ijma ulamamu mengatakan sahih. Makanya saya tantang kepada Anda, tunjukkan saya hadis Sahih Bukhari yang derajatnya doif. Tunjukkan saya satu saja hadis Sahih Bukhari yang derajat hadisnya doif. Silakan. Baik. Biar saya yakin bahwasanya hadis Sahih Bukhari ini ada yang doif. Silakan Pak. Aku jelaskan dulu ya teman-temannya. Ini Kiamat ini dia nggak ngerti apa yang disebut dengan balagot Zuhri. Kalau masalah Anda nggak bisa beriman dengan hadis sahih, itu urusan Anda. Kalau Anda mau membantah itu, tunjukkan dalilnya dari para ulama. Silakan. Pelanggaran pertama terjadi, silakan di-mute. Pelanggaran pertama oleh debator Kristen atas nama Kiamat Stroman Argumentum. Saya mengerti dan paham pertanyaan Kiamat, sebenarnya harus memberikan kesempatan kepada Dio menjawab. Tapi sebelum Dio menjawab, sudah terlontar duluan tuduhan sepihak bahwa Dio tidak mengerti dengan ajaran di imannya sendiri, literally Stroman. Harusnya kasih kesempatan dulu minimal 2 menit atau 1,5 menit, baru menyimpulkan dia paham atau tidak. Pelanggaran pertama, untuk debator Kristen, Kiamat Stroman Argumentum, tidak ada pengurangan apa-apa, tidak akan diturunkan, hanya peringatan. Sejauh ini di 1 versus 1, di menit ke-14 2 detik, sudah ada pelanggaran pertama terjadi untuk Kiamat. Waktu masih tersisa untuk kalian berdua, saudaraku terhormat, silakan dilanjutkan. Oke, aku jelaskan dulu ya teman-temannya.
saya tidak mengingkari tentang hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Akan tetapi yang namanya manusia pasti akan melakukan kekeliruan, kesilapan. Terkhusus terkait dengan sanad. Ini saya tunjukkan kitab Balagot Ibn Syihab Az-Zuhri dan idrojnya. Idrojatnya ini hadis mudraj, artinya hadis yang tidak bersambung kepada Nabi SAW. Ucapan perawi yang dimasukkan ke dalam hadis. Ini pengarangnya Syekh Abdul Hamid Syekhun. Ini saya tunjukkan datanya. Itu web apa itu Pak? Blogspot apa? Coba tunjukkan dulu. Bukan blogspot, Maktabah Syamila. Kau tidak bisa baca ini bahasa Arab, Kiamat. Nah, itu samila.ws itu namanya Maktabah web. Syamila. Udah, Iya, jangan di mana dipotong dulu, letak saya jelas. akademisnya di mana Pak? Web kayak begitu saya Akademis bawanya Maktabah Syamila dalil itu loh, langsung adalah- kitab loh. Ya ampun, Maktabah Syamilah itu perpustakaan universal yang ada disiapkan di internet. Coba tunjukkan Datanya dulu, valid. buktikan kalau itu perpustakaan Pak. Ini aku Silakan. buktikan kita Ya nggak malam- apa-apa, nggak apa-apa. Tunjukkan Aduh, dulu kalau gimana itu sih memang aku? betul-betul perpustakaan. Aku jawab dulu, jangan dibantah dulu dong. Oke, saya minta Kita judulnya tadi apa, webnya apa, linknya, biar aku cek. Habis itu sampai silakan. Syamilah.ws book Tantor, ulang dulu. silakan dibuka. Syamila.ws. Oke, silakan. Oke. Ya, jadi ini kitab balagotnya. Ya, Abdul Hamid Syekhun menjelaskan. Ya, saya tunjukkan kitabnya. Di antara balagotnya Zuhri dalam Sahih Al-Bukhari itu banyak hadisnya. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya, beliau mengatakan apa? Wa qala balagana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai di sini kata beliau apa? Wal qail, yang berkata demikian huwa Ibnu Syihab. Wa huwa mausulun bil isnadil madhkur ilaihi wa huwa mursalun aw mu'dal. Itu adalah kitab yang tersambung sebenarnya pada dia, yang dia sendiri yang menyebutkan itu. Dan Silakan di mute mikrofonnya. Pelanggaran terjadi kembali oleh debator dari Muslim atas nama Dio Pratama melakukan gambling fallacy dan burden of proof. Seperti yang sudah saya ingatkan dengan penuh kasih sayang tadi di awal, tidak masuk dalam pelanggaran tetapi dalam menghadirkan data, sangat dihargai menghadirkan data asli. Luar biasa, terima kasih peserta kita Dio, tapi diharapkan untuk bilingual. Kalau bisa menghadirkan yang bahasa Indonesia aja gitu loh. Mengenai apakah kesusahan mencarinya itu bukan urusan saya, supaya bisa dimengerti dalam penjurian dan penilaian. Karena kebetulan dengan segala hormat saya orang Indonesia, ini pun akan saya peringatkan kepada kiamat apabila membawa teks Latin tanpa bahasa Indonesia. Tolong diperhatikan, masing-masing telah melakukan satu pelanggaran tetapi tidak ada pengurangan poin apapun. Sekali lagi saya sangat menghargai untuk menghadirkan teks asli, tapi tolong terjemahannya biar kita tahu bahwa ini benar-benar artinya demikian, tanpa mengurangi kepercayaan saya pada kalian. Saya yakin kalian tidak berniat nipu di sini, tetapi mohon terjemahannya juga. Waktu masih tersisa 9 menit 22 detik dan kalian berdua sudah sama-sama satu pelanggaran. Tidak boleh ada pelanggaran lagi, kalau tidak langsung win max dan kalian diturunkan dengan tidak hormat. Selamat datang di debat profesional. 9 menit 22 detik. Dengan hormat silakan dilanjutkan kepada kalian berdua. Baik, saya tunjukkan langsung aja deh siarannya deh. Ya, karena Pak Ustadz Dio-nya nggak ngasih data yang kemudian ini ya, yang dalam tanda kutip gitu, bertanggung jawab atas ini ya. Mana di situ dikatakan bahwa Sahih Bukhari itu doif kayak gitu-gitu. Tadi saya menunggu ya. Nih. Tanyakan Balagot Zuhri. Kau mengatakan kesepakatan sebentar, ulama Pak. Sebentar. keabsahan Ini Balagot Zuhri. saya sudah menolong. Sudah dijawab dari tadi. Sabar. Aduh. Ya. Saya tidak menolong. tanyakan tentang Sahih Al-Bukharinya. Iya, ini saya tunjukkan, oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Iya, ini saya udah bukan dalilnya. Harusnya sampai datangkan kepada saya, bawakan kitabnya di mana yang Iya, kau sebutkan ini. tadi, kesepakatan para ulama tentang sahihnya balagotnya Zuhri. Iya, ini kita. Saya tanyakan balagot Zuhri loh ya, jangan lari kemana-mana. Pak, yang saya buktikan di sini apakah kemudian itu sahih atau enggak, bagaimana pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke? Jangan lompat kemana-mana. Saya tunjukkan di sini ya. Bukan itu yang saya tanyakan. Jilid Yang saya tanyakan 34, balagotnya Zuhri, Pak, kiamat. saya tidak peduli dengan berbagai Loh, kok macam tidak peduli? yang Katanya kemudian dapat ilmiah.
Sabar, karena di sini saya hanya membuktikan. Anda kan tadi minta buktikan ke saya. Saya Itu kan minta pertanyaan bukti Anda kau tadi. mengatakan balagot zuhri itu disepakati oleh ulama Islam. Di Pak, mana Anda itu yang harusnya keterangan, di membuktikan mana? saya Ya, tuh balakot zurinya itu perkara apa? Buktikan aja. Di situ mana kemudian menggugurkan sahih Kau ijma tidak ulama mengerti itu. tentang itu, saya jelaskan, saya terjemahkan. kok jadi bilang saya nggak mengerti? Ucapan Ibnu Hajar Gimana ini? Al-Asqalani. Ini langsung dari kitab aslinya. Itu bukan Saya kitab itu, terjemahkan. Pak. Itu web. Mana balagot zuhrinya mana? Ini saya buka Maktabah kitabnya Syamilah nih. Ini maktabah universal. Maktabah universal. Ya udah giliran. Semua orang bisa, Giliran. semua bisa akses. Kau sudah lihat tadi kan? Saya sudah lihat kan? Udah giliran dulu, Pak. Di mana datanya? Sebutkan ke Iya, saya. iya. Bawakan Iya, kitabnya. iya. Bawakan Ini kitabnya. nih, ini kitabnya Fathul Bari. Udah? Fathul Bari Sahih Al-Bukhari. Astagfirullah, enggak paham-paham juga. Kau sebutkan Aduh, balagot ini zuhri kenapa itu ini? menurut kesepakatan ulama. Di mana itu? Iya. Aku mau tahu di kitab apa itu. Iya, Kemana? ini saya buktikan, Pak. Ini kan kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ini kan saya modal kitab, Aduh, bukan Ma, modal aduh, Ma. web. Ya, saya nggak modal paham, web, Pak. paham Mohon pertanyaan. maaf. Ya, saya nggak modal web kayak begitu. Mungkin kurang ini ya. Kalau pakai kitab. Nih, Modal terjemahan. Aduh, kiamat. Pertanyaan saya balagot Pak, zuhri ini yang kau katakan dialektika, kesepakatan. Pak. Gitu loh. Sabarkan Datanya dulu saya minta dirimu. kesepakatan ulama tentang keabsahan balagotnya zuhri. Itu yang saya tanyakan. Ini gimana ini? Saya mau ngomong pun nggak bisa ini. Baca, silakan baca. Kau baca tadi kitab Batil Wahyi tadi. Baca Sampein aja penjelasan lah, Ibnu Hajar silakan tadi. silakan sampein yang Dibuka. jelaskan saya mana. Di situ dikatakan nggak sahih mana? Nanti saya buka Ulama lagi datanya. mana, Nanti kalian bilang ulama saya ijma mana, tahun berapa yang menyatakan itu tidak sahih, itu sehingga bisa menghantam siarannya. Silakan, Pak. Mana? sudah Kemudian bukakan Fathul ya, kitab Bari, Balagot Ibnu Syihab Fathul Bari Az-Zuhri ini wa Idrakuhu keliru. fi kitab fil kutubis sittah. Karya Abdul Hamid Syekhun. Ini saya sudah Tahun bukakan berapa itu, datanya. Pak Abdul Hanif itu? Aduh, kamu nih. Tahun berapa? Loh, saya tanya tahun berapa, Ini Pak? sebentar. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan berkali-kali. Kau tidak dapat buktikan ke saya mana ucapan ulama yang kau katakan kesepakatan mereka tentang keabsahan. Iya, saya menunjukkan dalilnya, tapi sama Tentang Anda dipotong-potong keabsahannya terus. mana? Kau mengatakan Iya, sepakat para keabsahannya ulama, mau balaghut saya zuhri buktikan. Itu disepakati keabsahannya di mana itu, di kitab mana? Itu yang saya tanyakan dari tadi. Yang kau Aduh. bawakan kitab Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Coba kau baca keterangan itu. Baca keterangan Ibnu Hajar tentang hadis bunuh diri tadi. Coba dibaca itu. Ya saya mau baca, orang Beliau ada sendiri, potong-potong Ibnu terus Hajar kok. sendiri yang ngomong begitu. Jadi tentang balagotnya Apa yang Az-Zuhri diomongkan? itu, aduh, dipotong-potong Coba. terus. Tentang balagotnya Zuhri, beliau sendiri mengatakan, wa huwa mursalun au mu'dal. Nah, Kok baca, artinya, kok buka itu. coba Sahih Al-Bukhari berarti tadi. apa? Makanya Berarti ketika kau Fathul Bari mengatakan, sendiri sebentar, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu palsu gitu. aduh, aku tidak mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Nah, hadis itu palsu. Oke, sahih atau enggak? Menurut Enggak, Ibnu enggak Hajar nyambung Al-Asqalani, ini. kalau kamu bilangnya enggak sahih, nanti saya buktikan. Saya bacakan, Ayo. saya bacakan. Yang saya terjemahkan. tanya kepada Anda, itu derajatnya Pak, gak usah ribet-ribet, gak usah terlalu panjang berbelit-belit. Sahih atau enggak hadisnya? Silakan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahih atau enggak? Gitu. Baik, hadisnya sahih tapi mudraj dari Imam Az-Zuhri itu Sahih. Ya udah, enggak usah. Itu nanti dipotong, bicara jangan tentang dipotong. perawinya Hadisnya bagaimana. sahih. Itu Tambahan itu Nabi Muhammad itu. Kalau di situ bundir, Pak, Anda memasalahkan tambahan kenapa dari masih dikatakan Ibnu sahih, Syihab coba. jangan dulu Ya, sebentar. Dio, sekarang logikanya Baca. gini. Kalau Kau memang baca ada keterangan. masalah di situ, Aduh. kenapa dikatakan sahih? Dijawab. Ibnu Hajar yang menjelaskan, kau baca, kau punya kitabnya kan, terjemahannya. Coba kau baca Pak, itu. Pak, gini Ibnu saya kasih Hajar tahu. menjelaskan, Dio. Ibnu Hajar yang menjelaskan itu balagotnya Zuhri. Tambahan. Ya terus mudraj masalahnya dari ucapan apa kalau Az-Zuhri. balagotnya suri tapi kan sahih di situ. Kalau Kau misalkan ngerti nggak? palsu Kau ngerti balagot dikatakan Zuhri itu nggak? bukan sahih Kiamat, lagi. aduh, gimana sih kiamat ini? Loh bagaimana mungkin Anda mau mengatakan itu doif sedangkan derajatnya itu sahih menurut Ibnu Hajar Balagot Zuhri, Al-Asqalani. Ibnu Jadi yang Hajar salah yang sendiri mana nih? mengatakan, itu Yang balagotnya salah yang Zuhri. mana? Iya terus masalahnya apa? Kau buka Toh hadis dikatakan itu, sahih. kau yang bawakan hadisnya. Kenapa kau tidak baca penjelasannya? Kan Ibnu Hajar yang mengatakan yang namanya balaghut Zuhri itu masuk dari idrajnya beliau. Ya terus Ucapan masalahnya apa? Ternyata kan sahih Ucapan kan? Ibnu Syihab Az-Zuhri menambahkan fima balagona.
pada apa yang sampai pada kami. Nang Nabi Muhammad SAW bundir itu ucapan beliau. Paham? Itu kan memang Masa hadis nggak itu paham? kan Aku dari ulang siapa dari ke tadi. siapa ke siapa, Pak. Terus masalahnya apa? Ibnu Ziyad Az-Zuhri ini kan masalahnya ulama. tambahan Nabi Muhammad SAW bundir itu tambahan dari Zuhri. Itu namanya balagot Zuhri. Ya terus Mudraj, masalahnya paham? apa? Derajatnya kan sahih. Aduh, ya ampun. Gimana lah host, aku berdiskusi dengan orang yang nggak ngerti ilmu hadis loh. Loh, saya justru paham, tapi Anda sendiri loh nggak nyambung. Sekarang, oke, kalau Ketika kau Anda paham, mengatakan sekarang gini, kau Pak, dengarkan dulu, Kau dengarkan mengatakan satu-satu. kau paham, Satu-satu kau dulu, mengatakan satu-satu dulu, sepakat satu-satu. ulama tentang keabsahan balagot Zuhri. Di mana itu? Silakan mute mikrofon kalian berdua. Bel kembali berbunyi, tetapi bukan pelanggaran. Congratulations. Bukan pelanggaran, tapi 15 menit waktunya sudah selesai. Tarik napas, minum air. Ingat golden rule of debating. Jadi ada golden rule dalam debat. Siapa yang duluan emosi, dia yang duluan kalah. Kontrol emosinya. Kita akan masuk ke sesi yang keempat. Sesi yang keempat adalah sharp Q&A atau pertanyaan yang tajam. Dio, kamu duluan ya. Ini kesempatan. Oke. Jadi aku ulangin lagi peraturannya sambil aku mencatat akumulasi nilai sepanjang 3 segmen yang tadi ya. Segmen yang keempat sharp Q&A. Dio siapkan satu pertanyaan, hanya satu pertanyaan yang jelas dan spesifik kepada Ki Ahmad. Ki Ahmad, kamu hanya diperbolehkan menjawab tanpa mirroring apalagi bertanya balik. Sekali lagi, Dio, kamu bertanya. Ini kartu emas buat kamu. Apapun sehubungan dengan tema ini dan keimanan Ki Ahmad. Ya. Satu pertanyaan yang jelas, yang spesifik, dan Ki Ahmad, kamu bertanggung jawab untuk menjawab dengan full data. Waktu yang diberikan adalah 10 menit. Setelah itu, Ki Ahmad akan bertanya lagi satu pertanyaan kepada Dio kalau seandainya Ki Ahmad tuntas. Kalau tidak tuntas dan gagal, minus penilaiannya. Harap dimengerti ya. Kamera akan saya besarkan adalah hanya Ki Ahmad, karena Ki Ahmad yang bertugas menjawab. Sedangkan Dio, siapkan pertanyaannya. Segmen keempat, Sharp Q&A. Silakan, Brother Dio. Satu pertanyaan spesifik kepada Ki Ahmad. Monggo, manfaatkan waktumu. Baik, satu pertanyaan saya buat Ki Ahmad. Jika seandainya Kristen adalah agama yang relevan dan masih bisa dipakai sampai saat ini. Jika seandainya ada satu contoh kasus, ya, saya bukakan contoh kasusnya, ya di sini. Ya, silakan dibukakan host. Kronologi suami disergai tusuk istri hingga tewas saat korban live Facebook. Pertanyaan saya, bagaimana solusi ayat di Bible ketika seorang istri mendapatkan suami yang seperti ini modelnya, yang menzolimi, psikopat lah istilahnya. Apa solusi dari Bible bagi seorang istri seperti ini? Bolehkah dia minta cerai atau bagaimana? Silahkan Ki Ahmad. Baik, cukup pertanyaannya, Saudara Dio? Cukup. Baik, terima kasih. Silakan untuk Ki Ahmad menjawab dengan full data. Sudah dibesarkan timer di meja saya. 10 menit di saat kamu bicara. Saat kamu diam, timernya henti. Saat kamu jeda, timernya henti. Jadi full saat kamu bicara, baru timernya berjalan. Dimulai dari kamu bicara. Oke, jadi saya langsung tunjukkan aja ya. Dalilnya seperti di awal ya. Ini di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 4 ya. Bahkan ini sebentar ya, habis ini saya langsung kembali ke sini lagi. Bahkan di dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-6 ya, dikatakan gini. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, yang menarik di sini dijelaskan di dalam terkait hukumnya ya, di dalam Roma 13. Nih, saya bacakan dari ayat 1 sampai 4.
tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya dan akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Aduh, kok kecil. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Di sini kalimatnya nih. Boleh aku diperbesar dulu, hostnya keluar tiba-tiba. Sabar. Akun utamanya there is something. Nanti aku nggak bisa besarin pakai admin. Lanjutin, aku lagi usahain ya. Teman-teman makanya bantu tap-tap layar sama WL hostnya biar kuat room kita. Silakan dilanjutkan Kiamat. Oke. Saya kira ini punya error ini. Oke ya. Terus katakan apa? Takutlah akan Dia, yaitu apa? Pemerintahan itu. Karena tidak percuma pemerintahan menyandang pedang. Ya, ini perhatikan. Karena tidak percuma pemerintahan menyandang pedang. Yang berjahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi berbicara tentang hukum yang ditetapkan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen, misalkan melakukan apa, seperti tadi contohnya suami menghajar istrinya, ya, membunuh tadi itu, maka kembali kepada pemerintahan setempat. Contohnya kalau di Indonesia menerapkan apa hukumnya? Ya, hukum yang dimiliki oleh Indonesia, misalkan apa, penjara. Jadi nggak ada tuh misalkan kita di Amerika terus harus menerapkan hukum dari ajaran lain. Ya kalau itu misalkan itu landasan dari agama itu, ya silakan. Intinya orang Kristen itu disuruh tunduk kepada pemerintahan. Hukumnya apa? Ya nurut, manut. Makanya nggak ada cerita orang Kristen ketika dihukum dibilang, wah ini nggak ada nih di kitab saya ajaran seperti ini, kalau begini dihukumnya begini dan begitu gitu. Seperti itu Bang Dito, sangat-sangat relevan dan sangat-sangat membaur kepada pemerintahan dan tunduk. Itulah kekristenan, makanya nggak suka pada diri. Baik, sesuai dengan aturan namanya Dio ya, bukan Dito. Silakan Dio, sorry, salah sebut. Ya, tidak apa-apa, itu masuk penilaian. Dio, silakan, apakah panggilan untuk saudara Dio untuk kembali ke layar? Timer saya hentikan sesaat. Panggilan untuk saudara Dio untuk kembali ke layar ya. Tidak saya apa-apakan ya teman-teman. Baru mau saya kasih waktu buat menanggapi. Silakan. Kalau kamu sudah ada di bawah typing ya, karena ini banyak banget yang minta naik. Dio, kalau kamu ada di bawah berkabar ya Dio ya. Kita akan kasih waktu ya Dio. Karena di aku juga tidak ada keterangan kamu ke band atau kenapa akun kamu nggak ada ya. Ini kenapa Superboy 3? Kamu dipecat jadi admin nanti Superboy 3 ya. Biasanya teman-teman di sini ada yang pernah jadi host kan? Kalau yang naik ke Komal itu kenapa akunnya itu dapat peringatan di hostnya. Hostnya bakal tahu kalau kenapa gitu. Tapi aku yakin ini hanya jaringan ya teman-teman. Dio akan kembali bersama kita. Karena Dio bukan tipikal yang kabur begitu aja. No. Dio pasti akan kembali bersama kita. Saya kasih kesempatan ya selama 60 detik untuk menunggu Dio kembali ke layar ya. Ya teman-teman, pasti kembali. Dio bukan tipikal yang seperti itu. Alhamdulillah. Silakan. Welcome back again. Pasti jaringan dan itu dimaafkan. Oke, thank you. Aman saudara Dio? Nggak tahu tiba-tiba kepental. Iya. Ya baik, tidak apa-apa dan tidak akan masuk ke penilaian ya, itu accident happen. So Dio, apakah sudah menjawab atau belum? Dan kamu itu boleh tektokan ya, saat Kiamat menjawab dan kamu ngerasa tidak sesuai atau tidak nyambung, kamu bisa masuk gitu. Masih ada waktunya, saya pause, ini masih tertinggal 5 menit 12 detik, silakan. Oke. Yang saya tanyakan host, kalau ada istri yang seperti itu, dapat suami psikopat seperti itu bukan zina loh ya, bukan zina.
dapat suami yang psikopat. Solusinya apa? Ini kiamat ngalor ngidul entah apa kemana-mana jawabannya. Yang saya tanyakan, apa solusinya bagi wanita seperti itu? Boleh nggak dia minta cerai? Itu yang saya tanyakan. Jangan kemana-mana. Jangan Anda ingin berbohong menutup-nutupi. Disebutkan dalam Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jangan kau bohong kiamat. Mau pemerintah kayak siapa gitu nggak boleh diceraikan. Fokus dulu Pak. Ini tadi kan bicara tentang suami bunuh istrinya, betul nggak? Iya, solusinya apa bagi perempuan seperti Lah, itu? kok jadi lompatnya ke apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Ini kan Ya memang. mohon Sekarang maaf aku tanya, gitu loh. solusinya nggak ada. Kau Poinnya nggak sebutkan apa? solusi. Bahkan di situ bukan diceraikan Pak, itu udah dibuntir, udah dibunuh Aduh. itu pasangannya. Solusinya Masa dibilang apa? Dari perceraian? seorang istri yang mendapatkan suami psikopat seperti apa solusinya? Ya. Kau belum jawab solusinya. Oke. Nggak ada solusi. Oke, tadi saya udah jawab. Coba diulang lagi dong jawaban saya. Tadi Solusinya saya udah apa? jawab loh. Tadi saya udah jawab Pak. Kau muter-muter kemana-mana, nggak ada Coba solusinya. Anda tanggapi jawaban saya yang Anda nggak sepakat itu apa dari jawaban saya? Kau mengatakan kembali kepada hukum pemerintah. Sedangkan dalam Nah, Markus 10 ayat kembali 9, kepada hukum pemerintah. Ya, Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan tidak boleh cerai. Lukas 16 ayat 18. Pak, di situ kan setiap orang yang Pak, di menceraikan, situ pasangannya tadi contohnya itu sebentar, dibunuh sebentar. atau enggak? Mohon maaf nih, Dengarkan nanti dulu aku lah. takutnya akunku kena nih. Setiap Dibunuh orang yang atau enggak, Pak? menceraikan istrinya, Coba lalu Anda kawin tunjukkan dengan contoh yang perempuan tadi. lain, Enggak dia masuk, berbuat zina. enggak masuk di logika, Pak. Berbuat zina. Anda Dan barang tunjukkan siapa contoh yang kawin tadi, dengan Pak. perempuan yang diceraikan suami, iya berbuat zina. Sekarang Ya, bukan ya, ya, masalah ya, ya, ya. zina. Coba Kalau tunjukkan ke dapat contoh yang suami, tadi, Pak, yang sampean kasih ini makanya lompatannya kurang masuk nih di akal. Solusinya Coba apa? contoh Mana yang tadi, solusinya? Pak. Solusinya. Ya, contoh beritanya Boleh tuh. nggak dia Tolong minta kasih cerai? yang Aku tadi. tanya dulu. Boleh minta cerai nggak? Iya, coba kasih ke contoh yang tadi ini jangan Boleh minta lompat. cerai apa tidak? Lagi bahas tentang suami bunuh istri kok tiba-tiba bahasnya tentang perceraian. Enggak, saya enggak mau lompat solusinya begitu. apa? Kembali ke contoh yang Nggak tadi, ada coba tunjukkan dulu. solusinya. Contohnya dulu, Pak. Katanya Tunjukkan relevan contohnya tadi. agamanya. Dio. Ketika seorang Dio, wanita dapat contohnya suami tadi psikopat apa? Coba seperti itu, tunjukkan. boleh nggak dia minta cerai? Ya, tunjukkan contohnya dulu. Boleh nggak dia minta cerai? Contoh masalahnya tadi loh, coba tunjukkan. Sudah aku jelaskan, ketika seorang istri Ini nggak lagi bahas wanita- perceraian, Pak. Coba. Tadi data Anda itu tentang suami bunuh istri atau tidak? Yang saya tanyakan, apa solusi dari Kristen dalam ayat-ayat Bibelnya? Kau Iya, jauh contoh yang kemana-mana. tadi loh, betul atau tidak? Contoh yang Loh, tadi. Bisa dia minta cerai, bisa? Contoh yang tadi, Pak, itu dibunuh atau tidak? Loh, Coba. Lain. Coba bukakan. lain yang kutanyakan, Bukakan. lain Yaudah, pula. yaudah. Sekarang bukakan aja, bukakan dulu contoh masalah yang tadi. Coba supaya teman-teman bisa baca semua. Ayo. Gimana sih kiamat ini? Tunjukkan. Contohnya mana tadi? Contoh masalahnya. Yang Anda tanyakan tadi di awal. Silakan. Tunjukkan, Diulang-ulang, Dio. Tunjukkan. Saya sudah tunjukkan. Tunjukkan. Apa Coba solusi? tunjukkan Jangan dulu Anda konsisten. jawab, loh. Kalau suami pukul istri, oke lah, saya akan jawab. Tapi kalau di situ bicara tentang apa? Coba tunjukkan lagi. Yang saya tanyakan, saya sebutkan. Tunjukkan datanya, apa- Dio. Kamu bisa atau tidak Apa menunjukkan? solusi ketika seorang Di- wanita, Dio, seorang istri Dio, mendapatkan tolong suami tunjukkan psikopat? Tunjukkan dulu Ya, yang data yang tadi. memukul apalah ini? Bos, aku boleh nggak minta ketegasannya supaya boleh ditunjukkan data yang tadi? Soalnya aku kalau lompat ini takutnya aku kena pelanggaran. Gitu aja. Karena saudara Dio ini tidak mau menunjukkan tadi masalah yang diberikan, tiba-tiba lompatnya ke pembahasan ini. Kita rewind, silakan Apa yang berdua saya mute mikrofonnya. tanyakan? Ya, silakan Gimana, mute Bos? mikrofonnya dulu, kita rewind ya. Tidak ada pelanggaran apa-apa, silakan di mute mikrofonnya, kita rewind. Ulangi pertanyaan kamu beserta contoh kasus dengan jelas dan lugas. Silakan Dio Pratama, Kiamat harap nyimak untuk menjawab esensial based on the question. Silakan Dio Pratama, pertanyaan dan Oke. contoh kasusnya yang tadi monggo. Jangan dipotong Baik. dulu, silakan. Ya, ini saya bawakan contoh kasus. Kronologi suami disergai tusuk istri hingga tewas saat korban live Facebook. Oke, pertanyaan saya. Apa solusi yang disebutkan dalam ayat-ayat Bible teman-teman Kristen? Ketika seorang istri mendapatkan suaminya psikopat, ya, menganiaya, memukul dia, ya pokoknya dia hidup menderita lah dengan suami seperti itu. Apakah boleh dia minta cerai atau tidak? Itu aja, simple.
Baik, secara singkat berarti apa solusi yang ditawarkan Ya. dari sudut pandang iman Kristen ketika Betul. dalam sebuah pernikahan Kristen istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Ya. suami, betul? Itu. Baik, silakan Ki Ahmad. Ya, jadi kalau tadi berdasarkan berita itu, ya saya membahasnya tentang berita itu. Kalau Anda dari awal, Anda tanyanya Ki Ahmad, kalau suami mukul istri bagaimana? Udah tanya dari itu, dari awal, Apakah, dari- dengarkan dulu, saya lagi Dengarkan jawab Dio, nih. Dio dengarkan dan Ki Ahmad fokus yang sekarang. Kita sudah rewind, yang tadi udah di Iya. close, sekarang kita fokus ke pertanyaan ini. Silakan Ki Ahmad untuk menjawab. Ya, aku boleh diperbesar. Nah, jadi kalau berbicara tentang di sini ya, ditusuk ya, itu mau diceraikan apanya mau diceraikan, mayatnya gitu diceraikan, dibawa ke pemerintah kan. Makanya kalau solusinya kalau ada yang mukul gimana? Nah, ini saya jawab nih ya. Matius 19. Bahkan saya ada jurnalnya juga ya. Sabar. Nih, ayat 7 dikatakan, kata mereka kepadanya, atau dari atasnya nih. Ini ya, demikian ayat 6 ya, Matius 19 ayat 6. Demikian mereka, bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan, karena mereka kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ya. Lalu ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, yang menarik di sini kalimatnya ada pembolehan kecuali dia melakukan zina. Pertanyaannya, zina itu apa tuh? Nah, saya tunjukkan di dalam Hosea 4, atau langsung aja ya yang ini. Saudara Ki Ahmad, pertanyaannya kalau istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Iya, apa solusi iya. dari iman Kristen? Langsung Iya, to the point itu aja, silakan. Oke. Jadi berbicara tentang zina di sini, zina ya, zina. Ini dibagi jadi dua hal. Ada zina yang dia itu zina rohani, ada zina yang dalam arti fisik. Zina rohani itu apa? Dia menyembah ilah lain, yang ilah lain ini ngajari misalkan untuk mukul istri. Maka disitulah dia tidak mengasihi istrinya. Makanya tadi saya katakan di dalam Kolose 3 ayat 19, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, di situ dilarang untuk memukul istri. Lah menyembah ilah lain ini atau menyembah si jahat ini sehingga ia memukul istrinya. Makanya diperbolehkan untuk cerai. Itu saya tunjukkan di dalam jurnal ya. Nih, ini karena teman-teman juga banyak yang membutuhkan data. Saya tunjukkan dalam jurnalnya. Sabar ya. Saya bukakan dalam jurnalnya. Ini akademis. Oke. Sebentar. Saya pakai data ya. Nih. Perceraian dan pernikahan kembali. Ini dari PNI.C.dc. Terus ini Maiweng. Ini dosen ya, dosen program Doktor Sekolah Tinggi Teologi Jafrai. Nah, di sini oleh beliau dijelaskan termasuk tadi yang aku kutip ya di dalam Matius 19 ayat 9. Di sebenarnya dalilnya udah jelas ya. Nah, cuman saya menunjukkan bagaimana pendapat dari teolog-teolog. Nih. Di sini Martin Luther menjawab apa? Membolehkan perceraian. Ini Martin Luther. Ya. Apabila dasar Alkitabnya dapat dibenarkan dan dapat mengizinkan pernikahan kembali, apabila dasar perceraiannya diakui secara hukum atau sah. Jadi relevan di dalam iman Kristen. Kalau dia nyembah ilah lain, berzina, maka cerai diperbolehkan. Ya, begitu juga dengan poin Ya, setelahnya. kesempatan terakhir Ki Ahmad dengan segala hormat. The question is, kalau sang istri itu kekerasan dalam rumah tangga, dia dipukul, ditampar, ya suaminya main tangan. Seperti itu ya pertanyaannya, Brother Dio ya, Saudara Dio, bahwa betul. seperti itu ya. Betul, Hanya terima itu kasih, doang. betul. Kalau istri itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, apa nih yang Kristen tawarkan? Apakah cerai? Apakah mengampuni karena agama kasih? Atau apa? Apakah bawa ke Sudah. pendetanya buat dinasihati? Mungkin Iya. begini, saya paham maksud penjelasan Brother Kiamat, tapi yang to the point aja, bikin list gitu. Solusinya apa? Jadi nggak usah yang bawa ke kalau ilah-ilah lain misalkan gitu. Solusinya baik apa? baik gitu, baik silakan. baik. Kalau misalkan saya disuruh jawab dalam waktu 10 detik bisa saya.
10 detik aja, tapi bilang 10 detik ya kiamat ya, saya jawab pendek. Tapi kalau saya disuruh nunjukin data ya saya tunjukin data dulu sebelum saya ngomong. Jadi kalau dikatakan Betul, tadi apakah tidak salah. Sekarang jawabannya yang singkat apa? Oke, Solusi dari yaudah. teman-teman Kristen, Jawaban 10 silakan. detiknya aja. 10 detiknya. Yang pertama, ini harus karena di gereja ini diberkati, maka dia harus dibawa kepada romo ya, atau kepada imamnya atau kepada pendetanya. Ya, kalau misalkan si yang bersangkutan ini tidak bisa dinasihati, maka diperbolehkan untuk cerai. Sesimpel itu. Nah, seperti itu. Jadi ada tahap-tahap penyelesaian di pertama dulu sehubungan dengan keimanannya, lalu ada langkah berikutnya. Bagaimana, Brother Dio Pratama? Silakan. Oke, terima kasih host. Ya, sayangnya Ki Ahmad nih nggak paham apa yang saya tanyakan. Ya, yang Kamu saya sudah tanyakan mengucapkan itu terima solusi. kasih secara aturan dialektika, berarti menurut kamu jawabannya pas. Gitu kan? Enggak, begini Karena- host. Ya, silakan, Dio. yang saya tanyakan itu ayat di Bible host. Dia bawakan jurnal, dia bawakan Martin Luther, gereja, imam, pendeta segala macam. Yang saya tanyakan ayat di Bible, bukan yang lain-lain. Oke, Kenapa nggak baik. bisa langsung jawab to the point, simple gitu loh? Jawabannya di Bible itu ayat ini sekian-sekian. Saya nggak tanya tentang zina loh ya Ki Ahmad ya. Mohon maaf ini sekali lagi saya tekankan. Saya nggak tanya Yang tentang tadi zina. ayat di kitab suci sudah dibawa, di catatan saya malah ada 4 ayat yang dibawakan kiamat. Ya. Itu dalam karena 4 ayat itu spesifikasinya banyak ya. Ada yang menyangkut ilah, ada yang menyangkut ke ilah-ilah lain ya, ada yang menyangkut ketidaksetiaan terhadap suami, bla bla bla. Makanya saya minta spesifik untuk menguntungkan pihak kamu sebenarnya. Tadi kalau masalah ayat kitab suci, saya catat di sini ada dibawa sama debatur kiamat. Mau yang spesifik seperti apa, Brother Dio? Iya, apa solusi bagi seorang wanita itu? Saya tanyakan ayat di Bible. Karena yang saya ketahui orang yang sudah dinikahkan dalam Kristen itu nggak boleh diceraikan. Nih, Markus 10 Baik, ayat keberatan 9. diterima. Keberatan sangat Betul, diterima. Bang. Yang Kiamat saya tolong tanya itu tunjukkan ayat di ayat Bible, kitab Bang. suci. Iya, Ayat di Bible yang kiamat saya silakan. Tolong tunjukkan ayat di kitab suci yang langsung directly menggambarkan jawaban yang kamu kasih tadi. Kurang lebih begitu ya, Brother Dio ya? Ya, kurang lebih begitulah. Ya, diterima, keberatan kamu diterima. Silakan kiamat. Oke, ini ya. Makanya tadi saya membawa ke dalil sini supaya clear ya terkait zina itu apa definisinya. Ini langsung aja saya bawakan dalilnya di dalam Yeskiel 23 ayat 5. Tolong diperhatikan ya, nanti tanggapi dengan cara akademis. Di sini ada yang namanya Ohola dan Oholiba. Jadi Ohola ini apa? Ini langsung bisa nih di sini dijelaskan. Ini bicara tentang Samaria dan Oholiba itu bicara tentang Yerusalem. Nah, ketika di sini dijelaskan bahwa Ohola ini berzina, sedangkan aku punya, ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, bla bla bla. Jadi ketika di sini dikatakan suatu bangsa ini berzina, maksudnya apa? Berzina apa? Zina kepada dewa-dewa dari orang Asyur ini. Itu yang makanya di sini tadi saya jelaskan. Ini terkait ketika menyembah ilah lain, yang ilah lainnya ini ngajari untuk mukul istrinya, masuk tuh ke dalam masalah yang tadi Anda tanyakan. Mukul istrinya, misalkan diajari di ajaran ilah ini, misalkan A, misalkan untuk mukul istrinya kalau dikhawatirkan dia melakukan Brother, sorry sesuatu aku apa potong. gitu. Bukan masalah perzinahan dengan segala hormat. Maksudnya yang tadi Iya. tuh, yang mukul istri, Mukul, ayatnya apa? betul. Langsung Iya, gitu, itu silakan. bicara tentang perzinahan rohani karena dia memukul istrinya atas dasar dia menyembah si iblis itu. Iblis ini kan apa? Menentang ajaran Alkitab, dikatakan, "Hei suami, jangan pukul istrimu." Di dalam Kolose 3 ayat 19, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 itu dilarang. Tetapi ketika dia menyembah ilah lain, dia menentang ajaran dari Alkitab. Nah, menyembah ilah lain itu dikatakan sebagai perzinahan. Tadi itu konotasinya perzinahan rohani. Sesimpel itu. Oke, berarti ini bersifat Dasarnya metafor itu. ya. Ada perzinahan rohani, ada perzinahan fisik seperti itu. Yang dijelaskan adalah Betul. rohani. Nah, inilah yang solusinya ada di ayat yang tadi dijelaskan. Oke, masuk penjelasan metafor untuk pertanyaan yang berdasarkan ayat biblikal. Jawaban diterima. Seperti itu. Dan sayang sekali waktu sudah lewat ya, sudah lewat dari 10 menit. Itu berarti kesempatan Dio Pratama untuk menggunakan silver card bertanya satu pertanyaan pada debater Kristen sudah selesai.
Persiapkan dirimu Dio Pratama, berikutnya Silver Car akan berpindah ke Kiamat dan Kiamat akan hanya boleh bertanya satu pertanyaan yang lugas, jelas, dan spesifik. Dio hanya bisa menjawab, tidak boleh bertanya balik apalagi mirroring. Baik pertanyaan maupun jawaban harus berdasarkan pada data yang jelas, termasuk contoh kasus harus dibawakan sumber yang jelas. Selamat malam, selamat menjelang pagi untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kalian masih mendengarkan Superboy Big Match Profesional Debat Lintas Agama One versus One. Masih semangat teman-teman di bawah semuanya? Silakan untuk Silver Car Kiamat dari Debater Kristen. Harap untuk nyimak Dio Pratama. Waktu menjawab kamu akan dihitung saat kamu mulai menjawab. Sekarang belum dihitung. Satu pertanyaan dari Brother Kiamat. Silakan waktu dari sekarang. Oke, tolong ya. Kiamat. Cek 1-2, mungkin jaringan ya. Mungkin jaringan. Kembali, harap kembali ke atas ya. Waktu saya pause sementara. Ya. Sebentar. Waktu saya pause sementara ya, teman-teman. Sebentar. Kiamat harap kembali ke layar ya. Ini kesempatan yang sama. Dia bukan kabur ya. Ini hanya masalah jaringan. Bukan kabur. Hanya masalah jaringan, sama seperti tadi yang terjadi pada saudara kita Dio Pratama ya. Hanya yang sama yang terjadi pada saudara kita Dio Pratama. Silakan kita kasih waktu yang sama 1 menit ya. Bersabar sebentar untuk saudara Dio Pratama dari perwakilan teman-teman Muslim. Kita kasih waktu yang sama 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan dilanjutkan, timermu sudah saya reset ulang, dimulai dari kamu bertanya sekarang. Monggo, harap diperhatikan untuk saudara Dio. Iya, sorry ya tadi akun saya kena pelanggaran. Oke. Sebentar aku boleh diperbesar dulu. Ini kok ada ini tantar. Oke. Jadi tolong diperhatikan ya poin pertanyaan saya. Ini saya membawa beberapa dasar dari dalil yang dari satu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Ini dasarnya. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim 4127 dikatakan Muhammad bersabda, terkadang pengaruh jahat, kecelakaan atau kesialan ini dalam kurung itu terdapat pada 3 perkara di dalam rumah tangga, dalam diri wanita dan pada kuda. Terus di dalam Tirmizi 310 Rasulullah bersabda, jika seorang laki-laki sholat sedang di depannya tidak ada pelana atau sekerup yang dipasang di atas hewan tunggangannya, maka sholat akan rusak dengan melintasi anjing hitam, wanita atau keledai. Di sini wanita di antara para binatang. Nah, yang menarik di dalam surah 4 ayat 34 di sini dikatakan begini, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian dari lain yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, perhatikan di sini, yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Ini nggak ada dalam bahasa Arabnya ya kalau dalam kurung. The dan kalau perlunya is, ini pertanyaannya adalah ya, silakan. ya, di sini dikatakan dan pukullah mereka. Pertanyaan saya kepada Dio, di
dalam hadis Nasai 2010, di situ Aisyah dipukul oleh Muhammad atas dasar Aisyah tidak jadi digauli oleh Muhammad. Tolong di situ letak kejahatannya Aisyahnya di mana sehingga bisa dipukul oleh Muhammad. Silakan. Apa karena kesialan atau karena apa? Kenapa Aisyah dipukul oleh Nabi Muhammad? That's the main question. Hanya itu sebenarnya. Tampilkan Silakan datanya. untuk saudara. Tampilkan datanya, host. Mohon Tampilkan maaf, host. datanya kiamat Tampilkan di mana datanya. Aisyah dipukul. Di mana Betul, Aisyah silakan. radhiyallahu anha dipukul oleh Nabi. Kita lihat apa Baik. konteksnya, silakan. Baik, saya sudah sebutkan tadi ya. Di dalam hadis Nasai 2010 ya, dan di dalam hadis Muslim juga ada 1619. Saya tunjukkan satu persatu. Ya, derajatnya di sini apa? Derajatnya sahih ya, teman-teman ya. Sahih. Di sini ya Sunan Nasai 2010. Di sini dikatakan gini. Ini aku baca full atau gimana, host? Izin dulu. Tunjukkan yang begini, mungkin yang diminta Bang Dio adalah tunjukkan di mana itu, tidak perlu penjelasan apapun, tunjukkan saja di mana ayatnya Teks aslinya, Nabi Muhammad coba saya lihat memukul teks aslinya. Aisyah Memukul, seperti itu. iya, memukul itu di mana? Saya langsung tunjukkan aja. Di sini dikatakan lantas Nabi SAW memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Enggak, teks Ya, aslinya ini kiamat, teks poin aslinya. pertama. Ya, Sorry, silakan teks tunjukkan aslinya. sumbernya lalu teks aslinya. Boleh, silakan. Ya, sumbernya di sini hadis Nasai Enggak, bukan itu. 2010. Bukan, Udah, bukan. Anda, Ini ya, teks Pak, aslinya. saya menunjukkan Teks secara aslinya. akademis. Ya, Teks kalau Anda mau aslinya. bantah silakan. Nah, oke, nah itu. Oke. Oke, tunjukkan teks aslinya Dio beserta terjemahannya. Mungkin ini yang saya maksud adalah Dio meragukan keabsahan atau keaslian ya dari Ya. datanya Iya, iya. kiamat. Silakan, boleh. Ini saya udah Silakan, tunjukkan compare dalilnya bahwasanya di sini ulama Anda yang ahli dalam bahasa Arab, yang sekolahnya di Arab Saudi pun ini menjelaskan hal seperti ini diterjemahkannya. Lantas Nabi memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Jadi saya nggak mau merubah-rubah. Ya apa yang Ya, itu sudah sebelahnya kan ada teks pekerjaan aslinya, sudah kan? dilakukan. Ada teks Iya. aslinya, Bro. Aduh, gimana? Iya, iya, silakan dibaca teks aslinya. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tunjukkan ke saya dari teks asli itu kata memukulnya. Coba di bawah, bawah. Ini udah paling mentok ini. Silakan. Oke. Bantah. Mana di situ Nabi Muhammad memukulnya? Oke, Mana kamu kata serius memukul? kamu mengatakan ini nggak ada? Kalau sampai saya tunjukkan dalam bahasa Mana kata Arabnya ada, memukulnya? saya tandain. Oke, kamu langsung kena ya. Oke. Tunjukkan ke saya. Oke. Jadi Sebentar. saya hanya menunjukkan Jangan di lari sini, dulu, lalu jangan kamu lari dulu. menantang saya. Saya tunjukkan dalam kalimat Arabnya spesifik di situ Lihat- ada memukul. lihat teks aslinya, teks Oke ya. asli, jangan lari-lari dulu. Nah, saya nggak lari, Iya, saya iya, hanya ini aku menunjukkan tengahi, yang aku tertulis tengahi. di sini. Bang Dio, Teks aslinya, bukan ini aku doroba. tengahi. Kiamat akan memenuhi permintaannya dengan Ya. simpel menunjukkan teks aslinya. Ya. Challenge-nya cuma satu. Kalau nggak gampang. ada kata memukul dalam teks asli, kiamat kamu kalah. Kalau ada Oke. kata memukul, Dio kamu kalah. Deal? Ya, silakan. Buka Silakan. teks asli. Oke ya, saya cek dulu sebentar ya, saya baca ininya dulu sebentar. Silakan dibaca. Sembari menunggu mungkin dengan sebagai latar belakang kebijaksanaan, Dio bisa buka juga itu kan Ya, imankan ini host teks kalian. mohon Coba maaf ya tunjukkan. host ya. Itu data kiamat entah dari mana. Ini saya langsung dari websitenya Hadis Sunan An-Nasai 2010. Ini kitab jenazah host. Nggak nyambung di sini. Gimana nih? Ya, Makanya saya jadi minta- cara berdialektikanya bukan Dio bilang nggak nyambung, tidak. Tunjukkan Oke. bahwa dia nggak nyambung. Tunjukkan, silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Nih. Saya bacakan semua hadisnya host. Ya, silakan tunjukkan sambil menunggu brother kiamat. Silakan. Oke. Kata Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala, akhbarana Yusuf ibn Sa'id qala haddatsana Hajjaj ibn Jurayj qala akhbarani Abdullah ibn Abi Mulaikah annahu sami'a Muhammad ibn Qais ibn Makhramah yaqul sami'tu Aisyah tuhaddithu qalat ala uhaddithukum anni wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna bala qalat lamma kanat lailati allati huwa indi ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Nabi SAW berada di malamku Ya, bersama dengan saya terjemahkan ya host. maksud aku gini, Dio, sangat menghargai itu. Tapi bagaimana kita, apalagi saya nih, yang
yang betul-betul tidak lulus ikro ya, bagaimana bisa mengerti itu kalau tidak bawa terjemahannya gitu, supaya kita tahu bahwa ada atau tidak kata memukulnya gitu loh. Iya, makanya saya tanyakan. Kita lihat teks aslinya, host. Ya, Kalau di bagaimana situ kita bisa tertulis tahu teks- ini sedang teks- ya. sedang sangat memihak kamu ini. Ya. Oke, aku terima itu. Mana bahasa Indonesianya biar kita bisa buktikan kiamat ngarang atau tidak gitu. Dari mana kita tahu ada memukul atau tidak? Karena kan nggak semua orang bisa bahasa itu. Oke. Silakan. Ini yang dibawa kiamat tadi, host. Ya, lantas Nabi SAW memukulku. Ini yang dibawakan tadi. Oke? Iya, Kita ada lihat dong kata berarti memukul. memukul ya. Ya, kita lihat ya. Nah itu kamu udah nunjukkan tuh di situ terus tadi kamu bilang sumbernya nggak jelas, bahkan kamu membukakan Bukan, nggak data jelas. yang lain. Teks Perhatikan aslinya. data yang lain yang bahkan tadi saya dari mana, dari hadis soft, kamu nunjukin dari hadis Dari mana, coba tunjukin terjemahan kiri kau kiri kiri. mengatakan itu Saya mau lihat dengan- sumbernya dari mana. Dan ini data kamu sendiri, coba sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, coba Kamu kiri belum atas tunjukin dari- webnya di mana. Harusnya dalam seni berdebat Webnya tidak di boleh mana? nunjukin celah. Hadis.id di situ dikatakan apa, memukul. Jadi kalau kamu bilang data saya bodong, nggak jelas sumbernya dari mana, kamu kena di sini. Memukul Kamu bawa dalam data yang bahasa bahkan Arab kamu kena berubah. serang sendiri. No, saya mendasarkan apa yang tertulis di situ. Saya nggak mau merubah-rubah Ya itu. itu masalahnya di situ kamu. Itu Yang dari masalahnya kamu. berarti ulama Anda dong, yang Loh, ahli ulama bahasa saya. Arab. Oke, Yang ulama jadi saya. masalah Sekarang ulama saya tanya, Anda, ulama siapa yang atau tulis kemudian ini? Anda sendiri, ulama Ya, Anda menjelaskan oke, hal itu. ulama siapa yang nulis ini terjemahkan ini? Ulama siapa? Coba Ya, terus, jawab namanya. oke, terus kamu silakan kamu bantah itu, silakan. Pelanggaran. Silakan di mute mikrofonnya. Saya sangat memberikan banyak peluang dan kemudahan buat salah satu dari kalian. Ada yang sadar gak dari tadi? Tapi akhirnya terjadi pelanggaran appeal to authority. Ada yang ngerti appeal to authority? Dengan memberikan pertanyaan, tunjukkan siapa ya ulama yang menulisnya. That's appeal to authority. Kecuali menanyakan buku yang bernuansa Kristen, boleh. Tetapi kalau seperti ini, itu adalah tanggung jawabmu untuk menunjukkan termasuk kesalahannya di mana. Kamu yang bertugas menunjukkannya karena ini keimananmu, bukan begitu. Appeal to authority dan ini salah. Aku udah mencoba. Dengan demikian sebenarnya ini blunder. Kalau harusnya dibaca dulu datanya. Kalau memang jadi begini, teman-teman, aku mute kalian dulu. Nih, host. Ini ilmu ya. Kalau dalam berdebat itu misalnya kita sudah tahu ini memberikan peluang kepada lawan kita, jangan ditunjukkan. Jangan. Itulah bedanya debat dan berdiskusi. Benar nggak teman-teman yang ada di bawah? Berdebat itu seni berdialektika. Kalau berdiskusi ya kita ngobrol, berdiskusi. Kalau berdialektika itu, berdebat itu kita harus benar-benar seperti ular. Harus lincah, harus licin. Karena itu yang dinilai dalam metode. Kalau kita harus baca semua datanya. Kalau sedikit bakal keluar, jangan ditunjukkan. Saya udah mau bantu dari tadi. Karena itu blunder dibuka sendiri. Memang saya tahu maksudnya. Dio ingin menunjukkan bahwa arti aslinya tidak ada di situ. Saya paham Dio. Kamu tidak salah di sini. Tapi kamu terlalu polos. Kamu blunder menunjukkan kata itu ada di kamu. Kalau dalam sistem interogasi jujaksia dalam hukum, ya, ada yang pernah dengar nggak? Seberapa polisi menanyakan kamu yang mencuri itu nggak? Even kamu mencuri, kamu harus bilang tidak, bukan saya, tidak, bukan saya. Mau dibunuh pun tidak, bukan saya. Sehingga tidak akan ada bias makna. Ini dari kamu sendiri, kamu keluarkan kata itu blunder. Saya harap teman-teman yang mungkin di bawah membenci saya silakan, tetapi saya sangat adil membawa debat ini. Dari tadi itu sudah sangat saya memberikan toleransi sangat banyak gitu ya. Makanya kalau hadirkan data jangan diblunder. Nanti bisa muncul kalau berdebat itu dalam keadaan apapun tidak boleh mendukung lawan. Benar nggak teman-teman di bawah? Dalam keadaan apapun tidak boleh mendukung lawan, apalagi blunder data. I help you so much. Karena dua kesalahan berturut-turut dengan sangat berat hati,
Saya menyatakan bahwa room ini dengan program debat dihentikan sesuai dengan peraturan karena 2 kesalahan berturut-turut. Tapi segala hormat saya berikan kepada debator yang mungkin tidak keluar sebagai pemenangnya. Kalian sendiri melihat bagaimana ini akhirnya bisa berakhir karena kesalahan blunder yang amat sangat fatal dalam aturan dialektika. Oleh karena itu saya Superboy sebagai pemilik room ini menyatakan debater Kristen atas nama Ki Ahmad keluar sebagai pemenangnya pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan runner-up speech ya. Saya pribadi sangat melihat ada bakat debat di diri kamu, tetapi mungkin ini karena debat profesional, hanya tinggal sesuaikan aja, perbanyak jam terbangnya aja di debat profesional. Selebihnya saya bangga karena kamu sudah ada di room sini, tapi blunder itu sangat tidak diperbolehkan. Debat sudah selesai, juara 2 kita, runner-up kita pada malam hari ini dengan hormat, silakan untuk pidato terakhirnya kepada Dio Pratama. Terima kasih host. Kenapa saya bukakan? Karena Ki Ahmad sudah menunjukkan tadi. Saya ingin menampakkan, saya ingin tampilkan kepada teman-teman bahwasanya terjemahan yang ditampilkan oleh Ki Ahmad di website ini, dia pun tidak tahu siapa yang menerjemahkan. Oke? Falahazani, bukan fadorobani. Lahaza itu bukan memukul. Ini kalau mau bantu translate Google, lahaza mengguncang, bukan memukul. Itu yang saya ingin tampilkan. Nggak apa-apa. Ya, kebenaran, kejujuran harus kita tampilkan. Saya sebagai seorang muslim, saya tampilkan kejujuran itu. Bahwa apa yang diframingkan oleh Ki Ahmad itu nggak benar. Nabi nggak memukul Aisyah radhiyallahu anha. Itu intinya seperti itu, host. Baik, cukup atau ada yang mau? Jadi begini, nanti kalau mau kontak saya DM belakang layar boleh. Jadi kita nanti bisa membahas ini secara mendalam ya. Bentar, ini kenapa nggak bisa verifikasi ya? Nggak masalah. Ya, jadi begini, kamu bisa memastikan bahwa itu kiamat framing. Yang penting dalam segala hal tidak boleh nunjukin apapun yang mendukung kiamat. Seperti itu. Jadi tidak boleh menunjukkan apapun yang mendukung kiamat. Nanti blunder. Kalau kamu rasa, ini aku jujur ya, aku tidak ingin menjengkal kemampuan kiamat. Tapi teman-teman sadar nggak di bawah? Kalau dia rasa kiamat sempat dalam tanda petik agak mulai mencari tuh, agak sedikit jeda mencari mengenai teks asli. Harusnya kamu bersabar, jangan buka kartunya. Saat nanti kiamat udah nggak bisa, dia masuk dan jedar. Itu framing. No problem, host. Maksud saya begini host, izin ya host, izin bicara ya. Silakan, tentu. Silakan brother, silakan. Oke, sebenarnya sudah sering saya dengarkan si Ki Ahmad ngomong seperti itu. Makanya malam ini saya ingin buktikan apa yang dia framingkan itu nggak benar. Nabi Muhammad tidak memukul Aisyah radhiyallahu anha, mengguncangnya. Lahaza itu bukan doroba. Itu ada perbedaan teks kata yang harus kita pahami. Nah, ketika Ki Ahmad mengatakan itu kan ulamamu sendiri yang menerjemahkan. Pertanyaan saya, siapa yang menerjemahkan hadits.id ini? Ulama mana? Itu sangat dihormati. Itu menunjukkan kamu pria muslim yang jujur. Seperti itu, sangat dihormati. Tetapi balik lagi, mungkin Brother Dio dari aplikasi sebelah juga tahu, ini debat, bukan kita lagi diskusi. Bahkan, saya pernah menjuri di aplikasi sebelah untuk mosi 1+1=3, dan yang menangnya itu adalah yang pro 1+1=3. Padahal kan mosinya salah tuh. Tapi karena dia lihai, metodenya bagus, dia benar-benar bisa berkelik, dia menang. Karena itulah debat, brother. Harus hati-hati. Seperti itu. Oke, baik Brother Dio Pratama, terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini, sebuah kehormatan. Lain kali kalau mau rematch, tinggal DM saya, akan saya adakan lagi dengan tema yang kamu minta. Padahal di sini saya sedikit bocoran ya, skor kamu itu udah sampai 297 loh. Karena saya terbuka, yang pertama kali melakukan pelanggaran pada saat debat ini dimulai adalah Ki Ahmad.
yaitu pada saat pada saat opening yang harusnya tidak boleh bahasa agama sebelah, tapi Ki Ahmad tipis-tipis udah mulai singgung sebelah. Ya, nggak apa-apa. Kalian ada yang merasakan itu, Dio merasakan itu, nah itu nggak boleh, itu aturannya. Ya, Gitu. Oke, baik Dio, terima kasih banyak ya. Ya, Sudah siap, bergabung. Salam untuk teman-teman API, salam Ya, untuk aman. semua yang ada di sana. Salam Insya kenal, Allah. salam hormat dari saya. Baik, Siap. terima Salam kasih, hormat. Brother Dio. Oke, Baik, thank semangat. Kamu punya bakat berdebat yang sangat bagus, Dio. Belajar terus. Seperti itu. Oke, syukron. Aduh, kok kebalik lagi ya. Terima kasih banyak untuk Saudara Dio Pratama, dan dengan hormat ya, saya akan menurunkan ke bawah. Oleh karena itu, ladies and gentlemen, kita akan mendengarkan pidato kemenangan, di mana ini menjadi kemenangan yang ke-25 kali. Ini adalah pemenang winning speech-nya Saudara Ki Ahmad, dan sebagai bocoran saja, kamu di sini poinnya udah 311. Silakan. Saya kira 290 udah lebih tinggi. Aduh, kaget saya. Oke. Ya, jadi gini ya. Ini sebenarnya menarik sih untuk dibahas sebetulnya. Tadi yang ditunjukkan sama beliau itu udah mengatakan guncangan gitu. Loh, orang kalau dipukul juga terguncang, Pak. Nah, ini saya mau tunjukkan langsung dari Islam ya. islamqa.info terkait apakah Nabi pernah memukul istrinya Aisyah. Nah, di sini ini kalau berdasarkan hadis Muslim 1619, di situ didorong. Nah, didorong ketika Aisyah mengatakan di sini rasanya rasa sakit, itu udah melakukan pemukulan sebetulnya. Dorongan itu bisa jadi pukulan. Karena ini bicara tentang menyakiti kan, berarti kan memukul dengan dorongan gitu. Ini saya tunjukkan dulu ya. Ini saya tunjukkan nanti dari penjelasannya syekhnya bagaimana. Sebentar, kalimatnya. Iya, nah ini. Ya, jawabannya kan. Wahai Rasulullah, maka beliau pun mendorong dadaku dengan keras hingga terasa sakit bagiku. Nah, terus seperti yang dijelaskan sama Dio tadi ya, saya tunjukkan di sini diartikan apa sebentar. Nah, ini. Jadi alado tadi yang ditunjukkan yang artinya adalah guncangan ya. Tapi di sini dijelaskan apa? Jika alado itu dorongan atau tepukan, itu berarti pukulan sebenarnya dengan keras. Jadi yang pasti Aisyah di situ merasakan kesakitan ya. Maka Aisyah akan menangis karenanya. Jadi poinnya Aisyah tidak merasa menangis, tetapi di dalam penjelasannya ini pun, ini dia menjelaskan itu dorongan pukulan, tapi kalau itu adalah pukulan yang sebenarnya, jadi sesuatu yang sangat menyakitkan, maka dijelaskan, oh harusnya Aisyah menangis. Jadi maksudnya apa ya, poinnya sama saja, sama-sama menyakiti. Ya, jadi ya saya kira sih biasa aja ya, dalam debat ini kurang menantang sejujurnya, karena nggak terlalu mikir gitu. Makanya saya berharap karena orang-orang API udah melihat nih ulama yang dia tunjuk akhirnya termemalukan begini. Seharusnya orang-orang API ada yang berani untuk debat dengan Ki Ahmad nextnya. Kalau nggak ada yang berani, jadi sama aja. Semua API sama aja, penakut, sesimpel itu. Ya, saya framing supaya kalian ada yang berani untuk berdebat secara akademis. Nih, saya pakai data berdasarkan ini masih belum hal yang mengerikan. Saya bisa tunjukkan lagi suami bunuh istrinya. Kalau mau seperti tadi bisa di dalam hadis Abu Daud 3795, di dalam hadis Abu Daud 1905, pingsan. Tapi karena saya masih mau lihat ukurannya seperti apa ya, saya bawa receh-receh dulu. Jadi ini masih belum apa-apa. Masih belum tak tunjukkan anak bayi diapakan, nanti ngeri. Oke, saya kira seperti itu. Sekali lagi biasa saja karena normal ya kalau hal seperti ini. Kemudian tadi saya sangat cerdik ya ketika dia langsung blunder, dia udah framing Ki Ahmad itu ngawur, ngambil terjemahan dari mana. Ketika dia blunder, langsung saya kejar di situ dan hostnya udah tahu bagaimana saya. Ketika dia membuka celah, langsung di situ kena dan dia merusak sendiri. Berarti data yang saya tunjukkan itu bukan karangan saya, tetapi ulamanya sendiri bahkan dengan sumber yang berbeda menerjemahkan hal yang sama.
Jadi masalahnya bukan di saya, tetapi di kalian sendiri ya. Kalian protes aja, cari sono orangnya. Jangan minta saya, Ki Ahmad, siapa sih namanya ulama saya ini? Ya saya nggak ngurus. Sesimpel itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman Muslim ya semakin cerdas dengan apa yang kita diskusikan. Teman-teman Kristen juga hal demikian. Simple sekali. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Congratulations Ki Ahmad, oleh karena itu mengukuhkan dari 24 kemenangan menjadi 25 kemenangan pada malam hari ini. Tapi kita harus sepakat satu hal ya, kalau saudara Dio masih di bawah, Ki Ahmad paling tidak, meskipun kamu berasa biasa aja, paling tidak Dio sudah jantan dan berani untuk mengiyakan debat sama kamu. Ini fakta yang harus kita akui bersama. Dia tidak mencari-cari alasan, tidak membatalkan, tidak lari, tidak meninggalkan. Ini satu poin yang aku anggap adalah hal yang sangat membanggakan dari seorang Dio Pratama. Kalau seandainya masih ada di bawah, segala hormat untukmu. Mengenai kalah menang dalam perdebatan, itu kan menyangkut jam terbang. Memang debat profesional itu sangat tricky. Hati-hati. Sekiranya teman-teman di TikTok sudah bisa memiliki gambaran kurang lebih debat profesional itu seperti apa ya, apalagi ini big match. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya, baik itu yang menyukai saya membawa acara ini maupun yang tidak menyukai saya membawa acara ini. Saya tidak peduli karena saya robot ya ketika membawa acara ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dengan hormat saya akan menurunkan Ki Ahmad ke bawah. Dan mungkin kita sudah selesai ya pada malam hari ini ya teman-teman. Karena 1.400 orang ini, bayangkan tidak ada satu ekor paus pun. Benar nggak itu teman-teman? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team. Ya, jadi ada satu hal yang menarik ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau dukung jangan ke Superboy 2, ke hostnya aja, Pak kali. Jangan ke Superboy 2, ke hostnya aja, karena Superboy 2 itu hanya akun backup teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ke Superboy hostnya, jangan ke Superboy 2 teman-teman, please. Mungkin pada malam hari ini saya akan pertimbangkan ya, mungkin kedepannya tidak akan saya bikin lagi Superboy Big Match, karena ini membutuhkan 100% kualitas saya ya. Benar-benar membutuhkan 100% frekuensi saya. Tetapi bayangkan room nyanyi-nyanyi yang 2 jam aja itu ada singanya. Sedangkan ini room yang sangat-sangat saya tempatkan kredibilitas saya miskin. Jadi mungkin ini terakhir kali ya. Terakhir kali saya bikin Superboy Big Match, tidak akan ada lagi berikutnya. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want. Ya, saya mengucapkan penghormatan sebesar-besarnya kepada Dio Pratama karena orang pertama dalam lingkaran A1 API yang sudah berani berdebat di sini gitu. So, hormat kalau masih ada di bawah untuk Dio Pratama. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it on. You got one life to pop. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you find. Dan juga segala hormat untuk teman-teman Muslim yang ada di Indonesia.